Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan penjelasan tentang peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kemendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Namun sebelumnya, mohon like, komen, subscribe PD Official untuk memberikan semangat kepada saya dalam mengembangkan konten yang memberikan informasi edukatif. Untuk Kemendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang peserta didik baru, kita fokus di pasal 4 sampai dengan 8. Pasal 4 yang menyebutkan bahwa persyaratan calon peserta didik baru pada TK, Taman Kanak-kanak, yaitu berusia 5 tahun atau paling rendah 4 tahun untuk kelompok A dan berusia 6 tahun atau paling rendah 5 tahun untuk kelompok B. Untuk pasal 5, persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SD berusia 7 tahun sampai 12 tahun, paling rendah 6 tahun dan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Artinya 6 tahun boleh masuk ke SD pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Artinya 1 Juli tahun 2021 saat ini tepat 6 tahun. Yang selanjutnya untuk poin yang kedua, sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 tahun sampai 12 tahun. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, yaitu paling rendah 5 tahun, rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Artinya, apabila anak memiliki potensi kecerdasan atau bakat yang istimewa, namun umurnya masih 6 tahun, maka anak diperbolehkan masuk ke jenjang pendidikan dasar SD kelas 1. Untuk poin yang keempat, dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 3, tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah. Artinya bisa digantikan oleh Dewan Guru Sekolah. Untuk pasal 6, persyaratan calon peserta didik baru kelas 7, sekolah menengah pertama sederajat atau SMP sederajat. Yang pertama, berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Dan yang kedua, memiliki ijazah SD sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 sekolah dasar atau SD. Untuk pasal 7, persyaratan calon peserta didik baru kelas 10, SMK ataupun SMA. Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Untuk yang kedua, memiliki ijazah SMP sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9. SMK bidang keahlian, program keahlian atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10. Artinya satuan pendidikan ataupun sekolah boleh memberikan syarat khusus bagi calon siswa SMK. Misal teknik komputer dan jaringan diberikan persyaratan khusus harus mampu mengoperasikan Microsoft Office, jadi diperbolehkan. Untuk pasal yang ke-8, syarat usia sebagaimana dimaksud pada pasal 7 sampai dengan pasal 4 dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa ataupun pejabat setempat yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
Artinya seperti ini. Tadi kan sudah dijelaskan dari pasal 4 sampai dengan 7 untuk syarat-syarat calon peserta didik baru ketika masuk SD kelas 1, SMP kelas 7, dan SMA ataupun SMK kelas 10. Nah, syarat usia itu harus dibuktikan dengan dokumen. Dokumen pembuktiannya apa? Ialah akte kelahiran atau surat kelahiran. Yang kedua, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus. Yang poin 2B menyelenggarakan pendidikan layanan khusus dan berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat 1 huruf A, pasal 6 huruf A, dan pasal 7 ayat 1 huruf A tentang usia calon peserta didik. Saya ulangi, usia calon peserta didik itu buktinya apa? Akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Terus yang kedua ada pengecualian, ada keringanan atau diperbolehkan ketika usianya tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Untuk yang pertama, karena menyelenggarakan pendidikan khusus. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan layanan khusus. Dan yang ketiga, berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Maka dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Calon peserta didik pada tingkat SD, SMP, SMA, maupun tingkat paling bawah taman kanak-kanak. Semoga penjelasan ini dapat memberikan manfaat untuk calon peserta didik baru yang akan mendaftar pada jenjang pendidikan yang diinginkan. Sebelum saya akhiri, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.